Saya giliran yang pertama ya Bu Rini, mohon izin Bu Umi dan rekan-rekan semuanya. Ya, silahkan. Sekarang jam 7 lewat 35 yang mudah-mudahan jam 8 sudah selesai semua. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Nah ya sudah selesai akhir pekan dan tentunya hari ini kita mulai kembali pembelajaran. Semoga semua ananda dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, oh ya, apakah sebelumnya suara Bapak bisa didengar dengan jelas ya? Sekarang jelas, Pak. Mic-nya di dekat, Pak. Oh baik, terima kasih Dika. Ini seperti biasa ya, kita sebelum memulai pembelajaran, saya meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Wiwit yang sudah memimpin doa, dan mudah-mudahan dengan kita sudah berdoa, pembelajaran kita pada hari ini lebih mudah diserap dengan baik dan kita mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, hari ini apakah ada yang tidak hadir? 1, 2, 3. Ada yang tidak hadir? Semua, Pak. Hadir semua, Pak. Semua, alhamdulillah. Ya, itu berarti kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan seperti yang Bapak lihat, semuanya yang hadir ini wajahnya penuh ceria ya, walaupun terselip sedikit kecemasan ya, kayak beberapa lagi mau UN, ujian kompleks. Baik, anak-anak sekalian, kita pada hari ini kita akan ada pembelajaran yang sepertinya berbeda dari biasanya ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin men-share screen dulu ya. Share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Alhamdulillah ya. Ya nggak usah tegang-tegang lah. Ini kita akan belajar seperti biasa aja, gurunya yang kemarin kok. Ya. Baik, ini sudah terlihat apa belum? Ini laptopnya agak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Nah, sekarang ini di layar yang tampil ini apakah sudah terlihat ada slide yang ada kata-kata hand sanitizer? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kira-kira pernah nggak kalian mengetahui istilah-istilah yang ada yang Bapak tulis di bawah ini? Misalnya hand sanitizer. Ada yang punya pendapat? Nah, tahu Pak, udah pernah dengar Pak. Ya, hand sanitizer sudah, antiseptik juga sudah Pak. Alkohol pernah dengar sih Pak. Yes, kemarin kan awal semester belajar alkohol, hidrokarbon. Oh iya Pak, lupa Pak. Iya benar Pak, Ya, jadi baik. Maaf Pak, suaranya itu makin kecil suara Bapak. Oh iya, Wiwit, makasih Wiwit sudah mengingatkan. Ini baik, untuk memastikan kita coba semuanya siap dengan HP masing-masing ya. Silakan. Mohon maaf ya, ini laptop Bapak ini agak hang ini kayaknya. Dia mungkin ikut grogi ya. Nah ini silakan mengisi Google Form yang telah disediakan, itu ada Bapak share ya di grup kita. Silakan diisi. Bapak sediakan waktu 5 menit ya. Jadi itu ada ya, singkat aja sih. Ya, dari sekarang ya, waktu sekarang pukul 7.40. Silakan diisi. Udah dapat Google Form-nya, linknya? Sudah Pak. Udah masuk. Iya, silakan ya. Sekarang 7.40, silakan. Baik, alhamdulillah semuanya udah habis waktunya ya, 5 menit, dan itu datanya juga Bapak sambil lihat ini udah masuk ya semuanya. 12 orang siswa Bapak itu
sudah mengisi. Nanti sambil ini nanti Bapak akan lihat seperti apa sih pengetahuan kalian tentang apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Baik, hari ini kita punya pembelajaran dengan kompetensi dasar. Ya, silakan dilihat di ini. Tolong HP-nya diletakkan kembali ya ke meja masing-masing. Nah, silakan ini. Apakah terlihat di slide ada kompetensi dasar? Pengetahuan dan keterampilan. Ya, hari ini kita mendeskripsikan bahan-bahan alami di lingkungan sekitar yang berperan sebagai antiseptik. Kemudian KD keterampilannya menyajikan desain pembuatan produk hand sanitizer alternatif ya dari bahan alami. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pembelajaran hari ini kita bisa nanti mendeskripsikan kandungan bahan alami yang berperan sebagai antiseptik dan juga nanti bisa menyajikan desain pembuatan produk hand sanitizer dari bahan alami dengan tepat. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan hari ini. Jadi Bapak sengaja pertemuannya untuk pertemuan pertama ini nggak banyak-banyak ya. Ya, ini ada seperti yang bisa dibaca di depan. Kemudian Bapak akan melakukan penilaian juga ya seiring dengan proses pembelajaran dan juga nanti setelah selesai pembelajaran apa yang Bapak nilai keaktifan kalian semua dan juga tentunya kerjasama karena kelompok sudah dibagi ya, udah tahu kelompoknya masing-masing ya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Dan juga oh ya lupa LKPD kan sudah Bapak share kemarin di WA group ya, sudah dapat semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Oh ya, baik ya Dika. Ini kemudian yang kedua apa kemampuan mengidentifikasi masalah. Nanti akan terlihat pada saat misalnya kalian menyampaikan, kemudian menuliskannya di LKPD, kemudian kemampuan merumuskan pertanyaan, kemampuan menuliskan informasi dan seterusnya. Ini ada kurang lebih ada 4 ya yang akan Bapak nilai. Baik, sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Insya Allah, Pak. Iya, baik. Nah, ini kan tadi di persepsi ya, kita sudah tadi membahas tentang hand sanitizer dan itu kurang lebih segitulah ya pembahasan kita hari ini. Ada antiseptik dan itu menarik ya karena hampir setiap hari di era new normal ini kita tidak terlepas ya dengan hand sanitizer. Baik. Ini ada Bapak sajikan sebuah wacana. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Apakah sudah terlihat wacananya? Sudah, Pak. Ya, disimak, dicermati dengan baik ya wacananya. Bapak beri waktu sekitar 5 menit ya. Nah, ini ada tambahan informasinya, silakan dibaca. Dan kemudian setelah sudah selesai ya, sudah dibaca dan setelah itu kita saksikan dulu ada video ini. Bapak udah siapkan videonya. Silakan kita tonton bersama-sama. Terdengar videonya? Mal dengan harga selangit. Bapak ulang Dengar, lagi ya. Pak. Cuci tangan masih diburu warga ibu kota di tengah mewabahnya COVID-19. Makanya persediaan membuat barang ini dijual dengan harga selangit. Masker dan hand sanitizer masih diburu warga di tengah wabah virus corona. Di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, keberadaan dua produk ini sulit dicari, sekalipun tersedia di kios, harganya melambung. Dari pantauan tim CNN Indonesia, Indrayani Laksmi dan Gunawan Amri, Senin kemarin, pedagang menjual masker 3 layer dari harga 300 hingga 500 rupiah untuk satu box berisi 50 lembar masker. Artinya, satu lembar masker sekali pakai dipatok seharga 6 hingga 10 ribu rupiah. Tangan ini dijual mulai dari 60 hingga 150 ribu rupiah untuk ukuran 10 hingga 500 ml. Padahal normalnya hanya 35 ribu rupiah untuk botol ukuran besar. Meski demikian, Pasar Pramuka tetap kebanjiran pembeli. Banyak konsumen memborong kedua barang ini sebagai pencegahan
penularan virus corona. Selain meningkatnya permintaan, meroketnya harga masker dan hand sanitizer juga disebut karena stok distributor. Baik, ini tadi video yang sudah Bapak sajikan itu sebagai wacana untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan ini ada slide berikutnya. Silakan, ada instruksi, silakan baca di slide dan juga sebenarnya ada di LKPD ya. Nah, ini silakan. Dan setelah mencermati wacana, ya teks dan video itu yang telah Bapak sajikan itu, kira-kira masalah apa saja yang dapat diidentifikasi berdasarkan wacana tersebut. Nah, diskusikan bersama rekan sekelompok. Gimana? Semuanya sudah siap dengan kelompoknya? Di break room ya, nanti ya seperti biasa. Ya, silakan. Ya, Bapak beri waktu 5 ya sampai 7 menit untuk mengidentifikasi apa saja sih masalah yang kita bisa kumpulkan ya dari teks wacana tadi dan juga ada video. Ya, masalah itu nanti yang akan kita lanjutkan dalam pembelajaran ini. Apa solusinya nanti kita cari. Silakan. Baik, waktu sudah habis ya. Ini ada sebelumnya ada pertanyaan dari siswa terkait ini instruksi Bapak. Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Ya, baik. Ini sudah ya, sudah dibuat semuanya, udah diidentifikasi masalahnya. Sudah, Pak. Baik. Nah, ini giliran siapa dulu nih yang bisa menyampaikan ya masalah yang bisa diidentifikasi dari wacana yang sudah Bapak sajikan. Silakan. Saya, Pak. Reisen, Pak. Ya, siapa, Pak? Oh ya, alhamdulillah Dika. Ya, silakan Dika. Saya, Pak. Kalau tadi saya nonton dari beritanya, hand sanitizer-nya langka, Pak. Jadi masalahnya langka. tuh hand sanitizer-nya langka. Mungkin karena pandemi ya, Pak, banyak diburu. Pandemi ya. Oh ya. Betul. Nah, ada lagi nggak yang berbeda? Misalnya Saya, masalah Pak. mungkin. Ya, silakan. Saya, Siapa Pak. ini? Ya, Agita, Pak. Ya, Gita. Ya, Ya, silakan. kalau tadi katanya Dika langka, kalau tadi yang saya dengar itu mahal, Pak. Sampai ratusan ribu harganya. Nah, Masya Allah, mahal ya. Ya. Nah, baik. Ada lagi? Mungkin ada yang sekaligus banyak misalnya, ada yang lebih dari satu misalnya. Ini Ada, Pak, silakan. masalah saya lagi boleh, Pak? Ya, boleh silakan Dika. Tadi hand sanitizer itu kan dari alkohol ya, Pak. Kalau di beberapa saya dan teman saya tuh ada yang nggak cocok, Pak, pakai alkohol itu di kulitnya tuh gatel, ada yang gatel gitu. Oh iya, sensitif ya mungkin. Pak, ya. Iya, ada nggak yang kulitnya sensitif nggak di antara siswa Bapak ini? Ada? Saya, Pak. Oh iya. Oh ya, pas Nggak berarti cocok ya. pakai alkohol. Ada lagi? Oke, baik ya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan silakan menuliskan hasilnya dalam LKPD. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya. Nah, tentu setelah kalian sudah menemukan masalah, kalian akan merumuskan apa saja pertanyaan yang berkaitan masalah tersebut sehingga nanti bisa menggiring Ananda untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi itu. Silakan lakukan diskusi lagi dalam kelompok 5 sampai 7 menit. Bapak akan sambil memantau ya di break room nanti. Silakan. Baik, waktu sudah habis ya. Silakan. Dari tadi masalah sudah dapat, kemudian tentu kita bertanya ya. Nah, gimana supaya nanti pertanyaan itu akan bisa menggiring kita untuk memecahkan masalahnya. Ini ada yang bisa, kalau bisa jangan Dika lagi deh. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya yang Pak sudah... Novi, Pak. Ya, Novi silakan. Ya. Kalau dari kelompok kami, rumusan masalahnya itu yang pertama, Pak, mengapa hand sanitizer itu mengalami kelangkaan, Pak? Ya, yang kedua itu mengapa hand sanitizer itu sensitif, Pak, untuk sebagian teman-teman dan kami itu di kulit masih sensitif. Nah, itu pertanyaan kami, Pak. Ya. Ada yang berbeda, yang lainnya yang bisa merumuskan pertanyaan yang mungkin lebih mendekati misalnya. Saya, Pak, boleh nggak, Pak Agita? Ya, silakan Agita. Kalau saya ini, Pak, tadi hasil diskusi itu dapat rumusan masalahnya, apakah bisa, kan kalau misalnya yang beredar itu kan dari alkohol karena dan teman-teman pada sensitif tadi.
Terus jadinya saya berpikir nih kami dalam kelompok, apakah bisa membuat hand sanitizer itu dari bahan yang bukan alkohol, Pak? Iya. Pertanyaannya bagus ya. Rumusan pertanyaannya itu bagus itu. Ada lagi yang bisa menambahkan, melengkapi? Bisa ini? Saya Pak. Silakan ya nih. Ini kayaknya sinyalnya lagi bermasalah ini ya. Silakan. Punya kita tuh katanya apakah bisa pakai bahan alami. Nah, kira-kira emang kandungan bahan-bahannya apa aja ya Pak ya dalam antiseptik itu ya Pak ya? Oh iya, bagus pertanyaannya. Rumusan pertanyaannya bagus ya. Silakan. Yang lainnya ada lagi yang bisa menambahkan, menyempurnakan? Pak, saya mau Pak. Ya, Dika lagi, silakan. Ya, gimana cara buatnya ya Pak? Kalau misalnya bukan dari alkohol, karena kan tadi saya sensitif kulitnya dari alkohol gitu Bu, Pak. Nah, ya. Rumusan pertanyaannya sudah mantap banget ya. Ada mungkin yang terakhir ada? Nah, sepertinya sudah lengkap semua ya. Baik, silakan dituliskan di dalam LKPD masing-masing apa yang menjadi hasil kerja kelompok tadi. Baik, siswa sekalian yang Bapak banggakan, kita sudah menyelesaikan satu tahapan dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu mengorientasi masalah dan mengidentifikasinya hingga bisa merumuskan pertanyaan. Dan pertanyaan itu nanti bisa menggiring kita, membantu kita dalam menemukan solusi ya permasalahannya. Nah, di sini hari ini kita sebenarnya sedang belajar menggunakan model project based learning ya. Kita sudah identifikasi masalah, perumusan masalah, dan saat ini kita masuk ke tahap kedua, yaitu kita merencanakan proyek. Ya, you are here. Di sini slide Bapak bisa kelihatan ya? Saya kelihatan. Jelas Pak, kelihatan. Oh ya, baik. Wiwit yang biasanya ini nih sinyalnya agak kurang ini. Masih ada? Masih semangat? Udah Pak, lagi bagus ini sinyalnya Pak. Oh ya, alhamdulillah. Baik. Ya, siap ya, kita ke tahap berikutnya. Nah, ini mohon maaf ya, ini laptopnya sepertinya sedang ini ya. Agak kurang bersahabat. Nah, baik. Selanjutnya, dalam merencanakan proyek ini, tentu kita harus identifikasi dulu apa saja pengetahuan yang sudah kita miliki. Waktu, ya seperti yang tadi instruksinya, waktunya diberikan, kemudian dalam kelompok, dan setelah itu dilaporkan. Ya, silakan, ada yang sudah selesai? Novi Pak, kelompok Novi Pak. Iya, Novi ya, kelompok dari Novi. Ini kelompok berapa ini Novi? Kelompok 2 Pak. Iya, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 ini semangat ini biasanya ya. Iya Pak, tadi kan tentang hand sanitizer. Jadi informasi yang telah kami miliki yaitu pengetahuan tentang senyawa alkohol Pak yang baru saja dipelajari pertemuan sebelumnya Pak. Jadi pengetahuan tentang senyawa alkohol. Kemudian informasi yang sudah kami miliki juga waktu kelas 10 itu Pak, pengetahuan tentang jenis-jenis mikroorganisme seperti virus, bakteri begitu Pak. Oh ya, yang menyebabkan penyakit ya, gitu ya. Ya, baik. Ada lagi? Makasih ya, Novi. Silakan dari yang lainnya, kelompok yang lain. Beda. Ya, Dini ya. Ya, Dini dari tadi belum ini ya. Siapa? Silakan. Dari kelompok kami itu terkait pengetahuan atau informasi yang harus dimiliki, salah satunya itu penggunaan hand sanitizer. Kemudian udah bisa ya menggunakan hand sanitizer ya, udah tahu lah ya. Apalagi pengalamannya terkait menggunakan hand sanitizer selama ini, Pak. Oh ya. Makasih Dini. Dari kelompok yang berikutnya, kan ada 3 kelompok. Satu lagi terakhir, siapa? Baik, sepertinya tidak ada ya dari kelompok lain, kemungkinan jaringan ya. Ya Pak, saya pengen diwakilin Bu Vivi Pak. Oh ya, Bu Vivi, silakan. Biasanya sinyalnya ya, kok Bu Vivi ya, Vivi ya. Tapi kalau nggak ada, ini dulu Pak, saya bantu saya aja dulu ya Pak. Boleh. Soalnya ketua kelompok saya Bu Vivi, si Vivi. Kalau dari kami sebenarnya nggak jauh beda Pak dengan jawabannya kelompok lain, kelompok 2 sama kelompok 1. Bahas itu yang sudah kami ketahui itu ya dari alkohol kan, alkohol itu sudah dipelajari ya Pak, materi alkohol. Terus ini Pak, tentang Indonesia kan, karena tadi kita mau nyari bahan yang dari bahan lain,
siapa tahu kan di Indonesia tuh banyak tuh Pak sumber dayanya gitu. Nah, siapa tahu karena saya ingat gitu di SD kita udah belajar sumber daya alam, siapa tahu ada yang di sekitar kita bisa dipakai Pak, biar nggak pakai alkohol nih. Baik. Jadi kelimpahan informasi yang kita sudah dapat itu bahwa kita memiliki kelimpahan sumber daya alam yang bagus ya. Ya, baik, yang sangat kaya ya. Ya, baik. Kita lanjut ke berikutnya, berkaitan dengan masalah yang sudah kalian identifikasi, kemudian ada rumusan pertanyaan, kemudian sudah tahu juga apa yang sudah dimiliki. Sekarang coba kalian identifikasi apa saja yang sebenarnya harus kalian temukan lagi informasinya dalam proses pembelajaran ini. Ya, silakan. Bapak beri waktu 5 menit untuk diskusi di kelompok dan dilaporkan di sini. Sudah selesai ya dari kelompoknya? Silakan dilaporkan. Sudah Pak. Apa yang Sudah Pak. Ya silakan. Ya silakan. Apa saja yang akan kalian cari, informasi yang kalian cari di sini? Ya Pak, kalau kelompok 2 kami harus mencari bahan-bahan alami apa yang bisa menggantikan alkohol Pak sebagai antiseptik. Kalau kelompok 2 itu Pak. Ya. Oh ya baik, terima kasih. Dari kelompok lain ada lagi? Kelompok saya Pak. Ya, kalau dari kelompok kami yaitu untuk mencari informasi terkait hand sanitizer dari bahan alami. Terus mencari info alat dan bahannya gimana? Gitu Pak. Ya, untuk bikinnya ya. Ya, baik. Itu bagus ya. Silakan dilaporkan, tulis dalam LKPD. Itu Bapak lihat itu bagus-bagus ya. Pinter-pinter semua kayaknya ya. Kritis kreatif ya. Baik. Untuk yang tahap berikutnya, bagaimana kalian bisa mencari info itu? Mungkin satu orang saja ya yang mewakili, yang lainnya yang nanti kita lihat di LKPD lah. Silakan. Saya Pak, saya. Ya, Yeni silakan. Ya, jadi untuk sumber informasinya biasanya kami nyarinya di internet Pak. Terus nanti kami konsultasikan dengan Bapak. Gimana Pak kira-kira? Ya bagus. Ada lagi nggak kira-kira? Coba disampaikan aja. Ini ada lagi? Kalau yang kemarin Pak, kan kelas 11 yang tahun lalu udah naik kelas 12 kan sudah pernah bikin Pak. Nah, jadi kami mau cari informasi ke kakak kelas Pak. Betul ya, ini tadi kelihatan di wacana ya. Nah, bagus. Ya, terima kasih ya semuanya. Dan hari ini kita sudah hampir menyelesaikan tahap perencanaan proyek. Nah, kira-kira anak-anak sekalian sudah ada mulai gambaran ya terkait pembelajaran kita hari ini untuk merencanakan proyek kita selanjutnya. Sudah? Sudah Pak. Oh ya, yang lainnya ini kok Dini sendiri yang jawab ya. Yang lainnya gimana? Sudah mulai Mulai ada gambaran? Mulai tergambar. Sudah gambar ya. Baik, silakan ini Bapak akan sampaikan ya. Ini kita sudah sampai pada penghujung agenda kita hari ini. Ini tak terasa waktu sudah hampir 90 menit. Kita sudah belajar. Dan pada hari berikutnya ini ada aktivitas yang akan kalian lakukan ya. Di panduannya ada di LKPD udah jelas. Tapi kalau ada hal-hal yang mau ditanya silakan ya. Bapak selalu siap ya. Mau di WA mau gimana silakan. Ini menyusun rencana dan jadwal proyek. Kemudian selalu minta persetujuan guru ya, konsultasi gitu ya. Ada lembar konsultasi. Kemudian lakukan kegiatan sesuai rencana dan jadwal yang ditentukan. Ini next step ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, dalam perencanaan proyek ada hal yang paling mendesak kita buat ya, susun rencana dan jadwal. Baik, karena waktu kita udah hampir habis ya, ini kepada Ananda, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Sudah sampai di mana kita ini? Dika lah biasanya, saya tunjuk Dika aja dari kelompok 1. Silakan. Baik, Pak, saya simpulin ya Pak pembelajaran ini karena tadi dari pembelajaran ini saya baru tahu nih Pak pakai BPJBL ya Pak, pakai project berarti kita mau bikin project dari asalnya masalah Pak. Nah di sini masalahnya dari hand sanitizer yang langka, terus habis itu harganya mahal, terus buat saya kulitnya sensitif tuh ternyata bisa kita bikin jadi project gitu Pak kesimpulannya. Terus nanti kita tadi kita udah nyari informasi ya Pak tentang dari apa sih masalah itu, ternyata kita bisa loh nyari solusinya, tapi kita cari informasinya dulu.
Gitu sih Pak kalau yang saya dapat Pak. Ya, mantap. Terima kasih ya. Sepertinya hari ini terasa berbeda ya dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya ya. Ya, jadi kalian bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan sudah mulai kegambar ya langkah-langkahnya. Ada yang bisa menambahkan, yang lainnya menyempurnakan kesimpulan? Pak. Ya, silakan. Ini suaranya agak kurang terdengar ya, jelas. Cukup Pak, udah mau pulang sebentar lagi Pak. Oh iya. Maaf. Baik. Terima kasih ya. Demikian ya pembelajaran kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran selama kurang lebih 90 menit, tak terasa ya. Dan Bapak sampaikan bahwa silakan membuat proyek ini dengan sungguh-sungguh ya, sesuai dengan tadi sudah ada arahan, kemudian di LKPD, dan Bapak siap menerima konsultasi ketika ada kendala atau kesulitan yang dialami dalam proses pembuatan proyek. Baik, seperti biasa lagi ya, kita sebelum menutup pembelajaran kita berdoa. Mana ketua kelasnya nih? Silakan ketua kelas. Pak. Ya. Pak. Baik, karena pelajaran telah selesai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikannya dan tentunya semuanya semakin semangat ya, karena sangat erat ya pembelajaran ini dengan kehidupan kita sehari-hari ya, sangat kontekstual. Baik, demikian itu dulu dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi saya undur diri ya dari pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan konsultasi ya. Nah, demikian. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Jul pagi ini. Baik, terima kasih Pak Jul sudah menampilkan rencana pembelajarannya, penggalan ya, pendahuluan dari project based learning. Dan memang saya yakin ini menjadi sesuatu yang agak berbeda. Kalau seandainya betul-betul nanti itu Pak Jul akan praktikkan ini di sekolah Bapak untuk anak-anak Bapak gitu ya. Dan saya mengapresiasi ya Bapak berani, maksudnya itu untuk mengangkat salah satu bahan project ya seperti itu. Nah mungkin ini bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain seperti itu. Dan nanti jangan kaget kalau nanti siswa Bapak itu tidak selincah ya, tidak interaksinya begitu hidup pada pagi hari ini ya, karena teman-teman sendiri ya peer teaching ya. Bayangkan nanti kalau misalnya pembelajaran ini di siswa kita masing-masing. Tetapi mungkin sedikit sajalah, kalau saya sih overall bagus ya, maksud saya hanya mungkin kadang kita lupa mungkin karena terburu-buru ya. Kalau kita sudah meminta pertanyaan jawaban dari siswa kita gitu, ada kadang-kadang kita lupa bahwa hanya ya gitu, maksudnya kita akan menyebutkan mohon maaf, terima kasih Novi, mungkin tadi karena saya pertama kali Bu Novi, saya tadi lupa Pak Jul kalau memberikan penguatan, tetapi yang berikutnya ingat gitulah maksudnya. Kadang-kadang kita yang suka blank. Lalu berikutnya tadi masih terkesan ada siswa yang dominan seperti itu. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi semua guru bagaimana mengelola supaya yang lainnya juga ikut terlibat aktif ya, itu seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan project-nya itu adalah membuat hand sanitizer ya. Jadi mungkin karena ini memang penggalan yang pertama sudah disampaikan tujuannya untuk kelas itu harus menyelesaikan proyek, kemudian mudah-mudahan kelompoknya itu sudah terdefinisi, kemudian tugas kelompoknya juga harus tersampaikan dengan jelas, kemudian di akhir Pak Jul lagi mengingatkan ya bahwa ini baru tahap ini. Nah, tahap berikutnya, apa yang harus disampaikan itu harus terdefinisi jelas.
mencari apa, kemudian tugasnya masing-masing kelompok itu sampai di titik mana, dan harus dilaporkan pada saat kapan, sampai kapan, apa batasan pelaporannya itu apa saja, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kita sampai pada pertemuan selanjutnya. Begitu. Oke, baik, makasih. Bu Umi, mungkin ada masukan sedikit? Masih mute, Bu Umi. Bu Umi masih mute. Oh iya. Iya, Bu. Kalau dari saya sebenarnya kalau urutan-urutan yang sudah dilaksanakan Pak Jul sudah cukup bagus ya Bu, dari pendahuluan sudah lengkap, jadi menyapa, kemudian menanyakan kabar, mengecek kehadiran, kemudian ada asesmen awal yang dari kemarin belum muncul tapi hari ini sudah muncul menggunakan Google Form. Hanya saja asesmen awal itu belum digunakan sebagai dasar pengetahuan atau dasar maksudnya dimaknakan gitu. Jadi tadi Pak Jul hanya menyampaikan ya nanti Bapak lihatlah hasilnya gitu. Jadi padahal kan asesmen awal itu justru harusnya digunakan sebagai dasar guru untuk menyampaikan materi selanjutnya. Oh sampai di mana sih sebenarnya pengetahuan awal siswa seperti itu. Kemudian tadi seperti yang Bu Dini sampaikan gitu, kebetulan sih hari ini siswanya pinter-pinter semua gitu ya. Kalau nanti pada bahagia saat kalau punya mahasiswa seperti ini bahagia Bu. Iya gitu. Jadi untuk siswa itu harus benar-benar dituntun atau diberikan pertanyaan pemantik. Jadi Bapak Pak Jul harus banyak nih sekarang dari mulai sekarang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk siswa itu bisa menemukan bahwa di alam sekitar atau di lingkungan sekitar itu memang ada loh bahan-bahan yang punya sifat antiseptik sehingga bisa menggantikan hand sanitizer yang alkohol. Itu saja sih Pak. Jadi dipersiapkan lagi dari sekarang karena pasti nanti tidak akan semulus ini gitu. Jadi dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan menuntun siswa untuk menemukan bahwa memang di lingkungan sekitar itu banyak ada beberapa bahan alami yang bisa digunakan. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik. Saya rasa sudah lengkap ya Pak Jul. Ya, Bu, dari Bu Umi semakin menyempurnakan apa yang mungkin terlewatkan tadi dari saya.